Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kebumen, yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha MTS Negeri 4 Kebumen, tak lupa seluruh Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu karyawan-karyawati MTS Negeri 4 Kebumen. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang insyaallah berkah ini dalam acara fokus grup diskusi dan bedah buku yang akan disampaikan oleh Rumpun MIPA. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan mendapatkan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dinamika kepenulisan dan menunjukkan kemajuan yang cukup luas, yang mana di era yang modern saat ini banyak sekali insan-insan yang sudah berani untuk menuangkan tulisannya di berbagai media, mulai dari blog, Facebook, WA, bahkan sampai penerbitan sebuah buku. Atmosfer tentang literasi dan kepenulisan juga sangat terasa di madrasah kita. Terbukti madrasah kita tercinta, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Haji Mahmudin SPD MAG, telah mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Madrasah berprestasi di bidang literasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salah satu prestasi dari seluruh sivitas akademika MTS Negeri 4 Kebumen, yaitu salah satunya adalah diterbitkannya antologi puisi MTS Negeri 4 Kebumen yang berjudul Selaksa Cinta untuk Negeri, hasil karya siswa-siswi MTS Negeri 4 Kebumen yang cukup membanggakan kita. Dan ternyata Bapak Ibu Guru juga sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Festival Literasi Kebumen tahun 2021 yang berhasil juga menulis sebuah buku yang berjudul Merajut Kata untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh sivitas akademika MTS Negeri 4 Kebumen. Dan dalam upaya peningkatan minat dan kemampuan dalam kepenulisan, MTS Negeri 4 Kebumen akan membedah buku kedua dari Profesor Ainun Naim yang berjudul Menulis Itu Mudah, 40 Jurus Jitu Mewujudkan Karya, yang akan secara bergantian akan disampaikan oleh masing-masing rumpun. Dan pada kesempatan hari ini kami dari Rumpun MIPA akan menyampaikan 10 jurus dalam yang disampaikan oleh Profesor Ainun Naim dengan moderator saya sendiri, dan untuk pembicara nanti dibersamai oleh Bapak Eko Budiana dan Ibu Mutmainah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah sebelum acara kita mulai, kita buka terlebih dahulu untuk acara siang hari ini dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara pembukaan sudah terlaksana. Mudah-mudahan mendapat keberkahan acara kita siang hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki pada acara inti, perkenankanlah kami akan mengadakan pra-acara terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita, membangkitkan fokus kita sebelum penerima materi dari para pembicara kita. Untuk itu, untuk pra-acara pada siang hari ini akan dipandu oleh Ibu Hajah Sri Murniati. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Haji Mahmudin SPD MAG, Bapak Ibu semuanya, sebelum ini FGD MIPA kita mulai, mari kita sejenak dulu. Kita ya dulu nggih Bapak Ibu nggih. Ini yang disuruh mimpin saya Pak, yang suruh mimpin. Salam 4G. Good generation, good generation. MTSN 4 Kebumen, mantap bro, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. MTS Negeri 4 Kebumen, I love you. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum dimulai, marilah kita sejenak menyanyikan lagu yaitu Guru Idola. Ya, maaf ini kepada Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia, apabila nanti kata-kata saya yang saya buat itu banyak kesalahan syair-syairnya, saya mohon maaf ya. Karena kata Prof Naim itu yang penting itu nulis ya gitu ya Bapak Ibu, nulis, salah tidak jadi masalah kayak gitu ya. Ya ini memang sekedar tulisan dari saya, itu Guru Idola itu kita nyanyikan dengan versi lagu Diana. Bapak Ibu masih ingat ya lagu Diana ya? Tahun pada Kos Plus tahun 80-an kalau tidak salah ya. Ya mungkin itu belum lahir Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita nanti menyanyikan, monggo. Ada musiknya. Itu. Nanti. Masuk. Pak Guru yang gagah perkasa, aku tunggu hasil karya-karyanya. Bu Guru yang cantik jelita,
Kan Bapak Ibu. Tepuk Epmi Pak. Mi. Pak Mi. Pak. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah mohon maaf syair-syairnya kalau kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Ya ini mungkin mendadak dari inspirasi guru kemarin pada saat kita menerima dari Prof Naim itu, jadi kita menulis, sekedar menulis, oh ini bisa jadi lagu ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Haja Murniati yang telah memberikan sedikit keceriaan di siang hari ini, sehingga kita lebih fokus lagi untuk menerima 10 jurus yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut memasuki acara inti, yaitu adalah penyampaian materi bedah buku Menulis Itu Mudah 40 Jurus Jitu Mewujudkan Karya Jurus 1 sampai Jurus 10 yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Eko Budiana SPD dan Ibu Mutmainah STP. Pada Bapak Eko Budiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara presentasi Menulis Itu Mudah. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, kami dari FGD MIPA bahwa pada siang ini akan membawakan hasil webinar dari Profesor Dr. Ainun Naim tentang menulis itu mudah. Yang kami sampaikan nanti yaitu jurus 1 sampai 10 dalam buku Bapak Profesor Dr. Ainun Naim, ada 40 jurus. Hari ini kita akan menyampaikan 10 yang akan kita bagi menjadi 2 termin. Jurus 1 sampai 5 akan disampaikan oleh saya sendiri, Eko Budiana. Kemudian nanti jurus 6 sampai 10 akan dibawakan oleh Ibu Haja Mutmainah STB. Tampak di layar bahwa buku Menulis Itu Mudah, ada gambarnya Pak Profesor ya. Kalau kemarin kita jumpa lewat virtual ya, nah kali ini kita jumpa lewat bukunya, yaitu yang kita punya ada bentuk digital, yaitu PDF. Menulis itu mudah, jurus yang pertama ini, jurus kalau pendekar itu biasanya jurus itu berarti sesuatu yang manjur, artinya ya sesuatu yang luar biasa, itu namanya jurus. Jurus yang pertama, ampuh ya, betul ini Pak, jurus jadi ampuh ya, sehingga bukan yang biasa. Jurus yang pertama yaitu tentang Facebook ya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah punya akun Facebook ya. Semua media sosial itu banyak jenisnya. Ada Instagram, Facebook. Kalau yang dulu itu ada Friendster, kemudian ada Twitter, kemudian ada Telegram, WhatsApp. Tapi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Facebook. Apa sih kelebihannya? Nah, kan gitu. Apa sih kelebihannya? Di antaranya ini, Facebook itu dapat menjadi tempat menyimpang itu nanti.
juga bisa kita edit. Ketika kita salah ketik, salah posting, masih ada maaf, bisa diedit. Tapi kalau main Twitter, waduh, repot. Salah ketik, salah tweet, waduh, tidak bisa dihapus. Ya, yang pertama problem penulis, yaitu penulis pemula. Penulis pemula itu biasanya bingung apa yang mau ditulis, yang ditulis itu apa ya, terngiang-ngiang. Tapi dengan adanya Facebook ini, maka kita bisa menuliskan status, tulis saja di status. Tulis saja apa ya yang ada di pikiran kita di status Facebook. Kemudian mindset yang lain yaitu menulis buku itu sulit ya. Bayangan kita selama ini menulis buku itu sulit karena bayangan kita yang menulis buku itu harus punya referensi buku yang cukup banyak. Mungkin Bapak Ibu guru dulu waktu skripsi lah itu sumber referensinya itu kan banyak. Bayangan kita tentu saja seperti itu. Nah, itu tidak salah ya. Kemudian ada jurus lagi menulis secara mencicil. Nah, kita nyicil status maksudnya di sini. Misalkan hari ini kita nulis di status kita mungkin 4 paragraf hari ini, kemudian hari berikutnya dan hari berikutnya, maka akan terkumpul. Nah, ini yang terakhir. Facebook itu adalah merupakan flash disk ya, tempat menyimpan, hard disk, cloud computing. Nah, ini tempat menyimpan tulisan. Nah, ini di Facebook itu kita juga ada kelebihan. Misalkan kita menulis 1 tahun yang lalu, kebetulan hari ini bertepatan dengan status kita tahun yang lalu, maka Facebook akan sangat baik mengingatkan status kita. Namun dalam hal ini yang dimaksud dengan menulis status tentu saja status yang positif, maksudnya itu status yang positif sehingga dapat dijadikan buku. Kemudian jurus berikutnya, menulislah secara ngemil, bukan ngemol ya. Kalau ngemol ini biasanya ibu-ibu suka ya, dan bapak-bapak biasanya menemani ibu ngemol. Nah, dalam ini adalah ngemil. Ngemil tentu bayangan kita berarti makan secara banyak sekali atau makan sering tapi sedikit-sedikit. Gimana Bapak Ibu? Sering tapi sedikit ya. Bayang kita ngemil sering tapi sedikit ya, tapi ya juga bisa jadi banyak ya. Di antaranya hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu jangan membaca lebih dari setengah jam setiap hari. Jangan membaca lebih dari setengah jam. Jadi kita bisa menyempatkan waktu di saat kita senggang, baik itu ada di madrasah maupun di rumah, cukup setengah jam. Atau bisa di luar. Kemudian jangan menulis lebih dari setengah jam setiap hari. Jadi untuk menulis cukup sedikit demi sedikit. Yang penting continue ya. Yang penting adalah continue. Upayakan jangan terlalu lama. Kemudian menulis secara mencicil sedikit demi sedikit seperti orang yang ngemil. Jadi disampaikan bahwa kita nulis sedikit-sedikit setiap hari, kemudian dikumpulkan. Bisa dalam, kalau menyambung status tadi berarti bisa dalam Facebook, atau mungkin bisa disimpan di komputer kita atau di gadget kita. Kemudian jurus yang ketiga, menulis yang diketahui. Menulis yang diketahui. Menulis yang sulit itu menulis yang tidak diketahui ya, menulis yang tidak diketahui kan sulit. Nah, sehingga di sini ada ide menulis yang diketahui. Yang pertama, tulis ya, nulis saja apa yang ada di pikiran kita, tulis saja, ngalir apa adanya. Ketika terjadi tulisannya typo, salah ketik, biarkan aja, jangan diedit dulu. Nanti kalau diedit tadi yang ada ide karena terpause ya, terstop sementara, nanti bisa jadi hilang. Jadi biarkan saja, nanti ngeditnya ketika lain kesempatan, lain waktu.
Kemudian jangan mikir referensinya ya tadi. Tentu saja berarti hal ini yang dimaksud adalah menulis yang tidak ilmiah. Menulis yang tidak ilmiah itu jangan mikir referensinya dulu. Tulis saja dulu apa adanya. Setelah banyak baru kita cari-carikan referensinya, sambung-sambungkan. Daftar pustakanya kita sambungkan, selipkan di tulisan kita. Kemudian jangan menulis yang rumit, yang kompleks, yang sulit-sulit itu jangan. Kita nulis apa adanya, apa yang ada di sekitar kita. Biasanya ibu-ibu mungkin bisa dari kegiatan sehari-hari, ya semacam storytelling. Bisa kalau ibu-ibu pagi itu memasak, ceritakan kesehariannya. Dari pagi memasak, kemudian punya pekerjaan di madrasah, kemudian pulang, kemudian malamnya, dan itu bisa jadi cerita, ya, namanya storytelling. Kemudian tulisan yang baik adalah yang mudah dipahami. Ya ini saya sepakat ini ya. Jadi membuat yang kompleks itu menjadi sederhana. Bukan malah sebaliknya ya, mempersulit itu tidak. Jadi tulisan yang baik adalah tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian jurus yang keempat, menulis sebanyak mungkin ya. Jadi menulis itu bukan teori, artinya langsung praktek, action, lakukan saja, langsung tanpa berpikir banyak. Menulis yang baik, ya yang dimulai gitu loh, yang dimulai, yang dilakukan, bukan yang dipikir-pikir toh. Kalau dipikir toh berarti belum nulis, lakukan, tulis, action. Semakin sering menulis, orang akan semakin mahir, refleks ya, akan mengalir. Keluar ide-idenya dengan sendiri karena terbiasa, ya terbiasa diasah menulis sehingga akan lebih refleks. Ya analoginya seperti orang nyopir. Orang nyopir semakin sering membawa maka akan semakin piawai, akan semakin tepat ketika mungkin berada dalam kesempitan atau mungkin hal-hal yang membuat mobil itu berbahaya. Itu akan refleks, tarik couplingnya, gas akan terbiasa. Kemudian setiap ada kesempatan gunakanlah untuk membaca dan menulis. Bisa kesempatan di madrasah ya, ketika kita mungkin selang ada kegiatan kosong, kita bisa manfaatkan membaca ini dalam era teknologi seperti sekarang ini. Wah sangat banyak Bapak Ibu, perpustakaan ada di depan kita. Apa namanya? Apa Bapak Ibu? Perpustakaan di depan kita apa? HP, ya bagus. Apa lagi? Selain HP, perpustakaan di depan kita, sehingga tidak ada gap antara kita yang di desa maupun teman-teman yang berada di kota, karena ada perpustakaan di depan kita. Apa? Internet, ya bagus ini untuk Pak Budiono. Aplaus untuk Pak Budiono. Ya. Internet adalah perpustakaan yang terbesar. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan, maka buku-buku yang tidak bisa kita jangkau, kita bisa menjangkaunya. Banyak. Sekarang buku-buku digital ada yang bentuk PDF, ada yang bentuk kalau berbayar namanya e-book. Buka Play Store kalau ingin yang beli gitu. Tapi kalau yang gratis banyak. Perpustakaan nasional ada, Perpusnas, tapi kita harus registrasi. Kemudian setiap ada kesempatan gunakanlah untuk membaca dan menulis. Tadi sudah. Lakukan dengan disiplin dan komitmen yang tinggi. Nah ini yang ini harus semangat. Niatnya harus tinggi itu. Niatnya itu harus tinggi. Harus dipaksa target misalkan 3 bulan harus jadi buku. Nah ini yang harus dilakukan. Apa namanya triggernya kita harus besar. Sekali kita nulis banyak hal terlampaui. Contoh angka kredit ya. Sekali kita ini tadi disampaikan sama Pak pembawa acara Bapak Merianto, MTs kita sudah beberapa Bapak Ibu sudah menulis. Nah ini bisa diusulkan untuk angka kredit.
dan juga bisa dapat rezeki. Contohnya Pak Hadi ini ya. Tadi ceritakan Pak Hadi dapat rezeki royalti dari 39 eksemplar. Bukunya laku 39 eksemplar karena hak ciptanya ada di copyrightnya ada di penerbit, sehingga Bapak Hadi dapat royalti. Tepuk tangan applause untuk Bapak Nur Hadi. Pak Hadi. Kemudian jurus yang kelima, ini ada sebuah gambar kira-kira apa ini Bapak Ibu Guru? Gambar apa ini? Ya, odong-odong. Kemarin kita telah naik odong-odong ini ke Pantai Jetis. Barangkali Bapak Ibu Guru kemarin sudah ada yang nulis ya, waktu naik odong-odong sudah ditulis dari startnya, dimulai pukul berapa, kemudian menyanyikan lagu sampai di sana kita FGD juga ya. Ada sebuah perjalanan ya, kita bisa nulis hal kecil yaitu tentang perjalanan. Kemarin kita pergi ke Jetis, kita tulis perjalanan dari MTS ke Jetis, diceritakan secara menyeluruh ya. Kalau dengan video saja ataupun teks bagus, hanya saja teks dan video tidak bisa mewakili atau tidak bisa mempresentasikan konsep secara utuh. Sehingga disinilah pentingnya narasi, pentingnya tulisan, karena video dan teks tidak bisa menarasikan secara utuh. Menulis hanya hal yang remeh, hal sederhana dan tidak ilmiah. Tentu saja yang dimaksud nulis di sini ini nulis yang sederhana, yang tidak ilmiah. Ini sebenarnya hanya berisi ajakan untuk kita mulai nulis, itu saja. Mungkin kalau ada yang tidak sepakat menulis tidak ilmiah, ya tidak apa-apa. Tapi karena memang ini hanya sifatnya itu ngajak orang untuk nulis, bahwa nulis itu mudah, hanya mengajak orang untuk nulis. Kalau mau ilmiah tentu saja referensinya harus banyak. Nah ini hanya sifatnya mengajak saja. Kemudian yang terakhir itu tadi tulis saja apa adanya, editing, mencari referensi, menyusun atau di tahap finalisasi berikutnya. Jurus 1 sampai jurus 5 sudah saya sampaikan. Next kita ke pemateri berikutnya kepada Bu Haja Mutmainah STP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Madrasah, Kepala yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, kepada Bapak Ibu Guru, mohon maaf sebelumnya nanti penyampaian saya tidak seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko Budiana, karena kemampuan saya yang masih kurang. Saya sebelumnya mohon maaf, saya hanya membaca meneruskan. Menulis itu mudah. Untuk jurus ke-6 itu bahwa banyak membaca untuk produktif menulis. Di sini terus saja menulis, jangan ada rasa malas. Menulis sedikit pun. Aku menginginkan menulis lebih dari menginginkan yang lain. Begitulah tutur dari Howard Fats, seorang penulis yang tidak terkenal tetapi termasuk sangat produktif. Beliau menulis sampai umur 85 tahun. Beliau menulis karena suka membaca. Tulisan-tulisannya banyak di
banyak diberi inspirasi dari membaca beliau. Beliau sampai umur usia lanjut, beliau masih sangat suka membaca, sehingga menggerakkan beliau untuk terus menulis, sehingga beliau berkata bahwa aku menginginkan menulis lebih dari menginginkan yang lain. Nah, karena sering kita kadang-kadang membaca tanpa makna, kadang-kadang kita sendiri, saya sendiri kadang-kadang membaca sesuatu tanpa mengetahui makna atau fungsi dari apa yang dibaca. Membaca seperti itu tidak mempunyai fungsi atau tidak mampu untuk menggerakkan seseorang untuk produktif menulis, untuk bisa menulis. Karena itu, dengan memiliki budaya membaca, kita milikilah budaya membaca, karena banyak hal luar biasa yang bisa diraih dari menjelajahi dunia aksara dengan membaca. Nah, di sini ada prasyarat dan kondisi membaca yang dapat menjadikan seseorang berubah menjadi manusia baru. Yang pertama, jika seorang yang membaca itu mampu menangkap makna, baik yang tersurat maupun yang tersirat dari tulisan yang dibacanya. Yang kedua, membaca itu merupakan salah satu bentuk belajar, sehingga dapat menjadi sarana untuk berubah. Seorang yang banyak membaca sering banyak menemukan sesuatu yang belum dia ketahui, sehingga mampu untuk membuatnya berubah. Yang selanjutnya, membaca secara kritis atau melakukan secara amat ketat proses penghimpunan makna ini berfungsi menggerakkan pikiran. Seorang yang membaca sebuah tulisan, mengerti dan mengetahui makna dari tulisan itu, sehingga mampu menggerakkan pikirannya untuk mengikuti inspirasi-inspirasi yang ada pada tulisan itu, maka dia akan menjadi seorang yang disebut manusia baru. Ini menurut Bapak Hermowo, pegiat literasi. Selanjutnya, untuk jurus 7 ini, seorang penulis harus banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka banyak pula ide. Ya, karena dengan membaca, ide itu biasanya akan muncul. Bagaimana supaya mudah mendapatkan ide? Ini ada tips. Yang pertama, merekam sesegera mungkin ide yang sudah diperoleh agar tidak hilang. Begitu setelah membaca, mendapatkan ide, langsung direkam dengan cara menulis atau mencatat di satu tempat. Yang kedua, sering membaca. Ini menurut Sirikat Syah. Dan segera hentikan membaca jika menemukan poin penting. Ya, begitu mendapatkan poin-poin penting, berhenti sejenak dan catat poin-poin penting tersebut. Tip yang ketiga, mencatat hasil bacaan itu sangat penting agar tidak hilang dari ingatan. Ada dua manfaat mencatat, yaitu sebagai kumpulan ide penting yang bisa kita kutip, dan untuk menemukan ide yang bisa kita kembangkan menjadi tulisan. Saya lanjutkan jurus ke-8. Jurus ke-8 ini menulis, membuat, menjadi penyintas. Dari kalimatnya saya juga pertama bingung apa itu penyintas.
Dan saya tulis di sini, penyintas adalah orang yang mampu untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak menguntungkan. Jadi orang itu mampu bertahan hidup. Nah, seorang penyintas bisa menjadi seorang penyintas jika dia mampu membaca, suka membaca dan menemukan tulisan-tulisan yang bisa menggerakkan dia dan menguatkan dia untuk menjalani hidup. Nah, tugas seorang penulis membuat tulisan seperti biasanya itu tulisan tentang dakwah dan sebagainya. Kadang-kadang juga kita menemukan di WA grup tentang tulisan yang menguatkan hati, menenangkan hati. Itu termasuk tulisan-tulisan yang membuat menjadi penyintas. Tulisan dakwah yang mencerahkan sangat penting, artinya untuk dihadirkan sebagai cara menghadirkan karakteristik yang mencerahkan. Dakwah juga dengan tulisan memiliki kelebihan antara lain menghadirkan keberagaman yang mencerahkan, mampu menjangkau pembaca yang sangat luas, bisa menghadirkan model keberagaman yang modern. Ya, dengan tulisan yang berupa dakwah membantu orang lain untuk menjadi penyintas. Jurus ke-9, belajar menulis kepada penulis. Ini yang seperti telah dilaksanakan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kebumen. Kita kemarin telah belajar menulis dari Bapak Profesor Dr. Ainun Naim. Dengan belajar kepada penulis, maka kita akan menemukan atau mendapatkan trik-trik atau cara-cara mudah menulis. Belajar menulis secara langsung dengan penulis atau dengan membaca karya-karyanya diharapkan inspirasi, ilmu, dan spirit kepenulisan bisa tumbuh pada diri. Menurut Agung Nugroho, bahwa menulis itu unik. Setiap penulis memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini dibutuhkan proses panjang dan berkelanjutan, karena setiap penulis itu tidak bisa langsung menjadi seorang yang penulis yang unik, tetapi seorang penulis akan mengalami proses yang panjang untuk menampakkan keunikan masing-masing penulis. Belajar terus sepanjang waktu tanpa henti. Praktek terus. Dan ini ada kelangenan. Apa maksudnya di sini? Kelangenan di sini maksudnya kelangenan untuk terus menulis. Senang menulis, langen menulis nih. Terus saja menulis. Ya, satu kerinduan untuk terus menulis. Jurus 10. Menulislah sebelum ditulis. Ini ada satu literasi. Literasi itu identik dengan membaca dan menulis. Menulis kenangan tentang seseorang yang sudah meninggal merupakan perwujudan spirit literasi dalam makna yang sesungguhnya. Dr. Haji M. Taufiki SP MPD adalah seorang penulis.
dan setelah meninggal beliau ditulis oleh teman-teman penulisnya. Ini dibuat sebuah buku yang berisi kesan dari 22 penulis tentang kebajikan yang ditanamkan oleh Dr. Haji M. Taufiki SPMPD. Beliau adalah orang baik. Menebar kebajikan dalam bentuk tulisan merupakan ibadah. Marilah kita terus menulis, membudayakan menulis, sampai suatu saat kita pun akan ditulis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Melanjutkan sampai jurus ke-10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Eko Budiana dan Ibu Mutmainah yang telah menyampaikan 10 jurus pertama yang tertuang dalam buku berjudul Menulis Itu Mudah 40 Jurus Jitu Mewujudkan Karya yang ditulis oleh Profesor Ainun Naim. Dan jika saya simpulkan sedikit ya, untuk jurus 1 sampai jurus ke-10 ini adalah intinya adalah menulis dari sesuatu yang mudah, dari sesuatu yang dekat-dekat dengan kita dan sesuatu yang kita ketahui. Dan yang paling penting adalah di sini adalah untuk intensitasnya. Kita perlu disiplin, kita tanamkan untuk dalam mindset kita untuk membudayakan menulis seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Dan masuk sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kepada seluruh atau masing-masing rumpun bisa menanyakan atau kita berdiskusi bersama, tidak hanya dari rumpun MIPA. Sekiranya nanti ada Bapak Ibu guru yang mengetahui jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain, bisa saling bertukar ide atau bertukar pendapat. Seperti itu. Silakan untuk termin pertama ada 3 penanya, saya persilahkan. Oke, silakan Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati. Monggo Bapak Ibu atau perwakilan dari masing-masing rumpun, saya persilahkan. Dari rumpun MIPA IPS, monggo dari rumpun IPS, monggo salah satu perwakilan. Selanjutnya, oke, silakan pada Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya membayangkan kalau semangat seperti ini bisa istiqomah, bisa bertahan, MTS Negeri 4 ini akan melejit, akan mendobrak sebagai unit atau sebagai satker yang kita bicarakan soal pendidikan, karena soal pendidikan adalah soal membaca dan menulis sebenarnya. Nah, kalau 10 jurus tadi ya, 10 jurus dan sudah disimpulkan, saya kok membayangkan ini dari panitia kan mengusulkan Bapak Ibu kita mendapat sertifikat nggih, sertifikat workshop. Kalau bedah bukunya saya sebut waktu beliau hadir itu. Nah, diteruskan dengan pertemuan seperti ini dalam bentuk workshop. Nah, workshop itu harus ada produknya. Sehingga saya sangat berharap apabila dari setiap rumpun ini tidak harus semuanya. Syukur kalau semuanya. Setiap rumpun ada 4 rumpun, setiap rumpun misalnya ada 2 orang. Dua orang bisa menulis 5 lembar. 5 lembar kali 2 10 lembar. Kali 4 berapa? 40 lembar ya. Sudah 1 buku Bapak Ibu. Jadi saya mengusulkan coba setiap kita tulislah. Tadi saya sepakat yang disampaikan jurus 1 sampai jurus 10. Mau nulisnya di Facebook, apa nulisnya di HP, di grup kita, yang penting ditulis.
Saya ambil contoh misalnya waktu kita ke Jetis tadi ya, kira-kira judulnya apa tulisan itu? Aku dan odong-odong misalnya kan, masing-masing boleh buat judul sendiri, tapi temanya naik odong-odong kan. Nah, itu coba tulis, nggak usah 5 lembar, 2 lembar dulu. Satu orang nulis 2 lembar, sesuai dengan cara pandangnya masing-masing. Waktu itu saya misalnya di depan Bu Hajah Muriati tepuk-tepuk waktu itu misalnya, masih ingat, tulis saja. Baru kali ini, saya kan pernah ngomong, baru kali ini saya naik odong-odong kan, karena saya usia 47 tahun baru naik odong-odong di sini. Itu bisa jadi tulisan Bapak Ibu, 2 lembar dulu, 2 halaman maksud saya, 2 halaman. Jadi kalau semua orang mempraktekkan yang diajarkan tadi itu, tulis saja, nggak usah pakai referensi lah. Buat apa pakai referensi, wong nulis naik odong-odong kok referensi? Tulis saja kalimatnya. Waktu itu saya nggak bisa tidur misalnya, ceritakan saja sampai malam saya masih ingat, nah, dan seterusnya gitu ya. Dan saya bisa menulis dengan cara lain Bapak Ibu. Cara lain yang ingin saya sampaikan adalah, di samping itu pengalaman dalam hidup saya pertama kali, video itu kan dibuat video ya oleh Mas Viko ya, itu saya kirim ke Pak Kakanwil Bapak Ibu. Jadi siapapun yang di video itu kelihatan ceria, kelihatan happy, itu Pak Kanwil melihat ya. Berarti saya menyajikan bukti bahwa Bapak Ibu guru di sini senang, kan nyanyinya juga di sini senang, desa senang kan ya. Nah, tulis juga. Jadi bagaimana Bapak Ibu, setuju nggak? Kita nggak usah pakai referensi, nggak usah pakai teori menulis buku ilmunya Pak Tibian, nggak usah dipakai, tulis saja. Mau predikatnya di depan, mau subjeknya di belakang, yang penting tulis saja dulu. Bagaimana kalau 2 halaman kita tulis? Kita coba tulis, nanti kita kumpulkan ya, kita kumpulkan. Nah, itu ide saya, tulis saja dulu, judulnya nanti kan akan lahir sendiri-sendiri. Yang terkesan dengan apa? Kesan dengan musiknya, apa? Makanannya. Kan beda-beda kesannya. Kalau setiap kita menulis dengan cara pandang kita, itu lebih asik jadi bukunya ya. Itu yang pertama saya apresiasi dari FGD MIPA ini. Menurut saya mendorong kepada kita untuk menulis. Yang kedua, pengalaman Bapak Ibu. Kebayang oleh saya ya, betul yang disampaikan teman-teman tadi itu dari Pak Eko dan Bu Mutmainah. Saya punya Facebook mulai nulis di Facebook itu tahun, kalau nggak salah tahun 2012. Dan sekarang saya lagi tidak nulis Facebook Mas, karena saya ganti HP, saya nggak bisa memindahkan Facebook saya ke HP yang baru. Nah, tanpa sengaja kemarin saya buka, itu sangat mengenang sekali. Jadi setiap peristiwa hari apa pada saat saya nulis di Facebook itu bisa saya lacak. Betul Pak Eko tadi itu, bisa saya cek. Termasuk saya lagi ngambilin sendal di depan di Masjid Nabawi kalau tidak salah waktu itu kan saya upload. Waktu itu saya belajar untuk ikhlas ya, tapi tetap saya upload. Nah, hikmahnya saya jadi mengenang. Oh iya, tanggal ini paling tidak tanggal ini saya ceritakan ya. Di situ pesan saya, kalau bisa pergi haji itu masih usia muda, pesan saya. Karena waktu itu saya menghadapi orang usianya 90 tahun ya. Usia 90 tahun saya belum tugas haji. Waktu itu sedang ibadah haji sendiri. Itu harus nolongin orang mau pakai sendal saja bingung Bapak Ibu. Cerita lain, kalau orang tidak peka dengan sendalnya sendiri ya, yang sudah pernah haji bisa cerita tuh. Itu kan di sana itu sendal itu harus dikreseki dan dibawa masuk ke masjid. Nah, kalau nggak dibawa begitu hilang. Begitu hilang, nanti keluar nggak pakai sendal melempuh Pak kaki itu. Karena panas sekali itu di depan Masjid Nabawi itu. Itu bisa jadi cerita juga. Dokumen itu ada di Facebook saya tentang itu. Kemudian saya kehilangan banyak hal, tetapi karena dulu suka mengupload begitu saya ujian PKKM 4 tahun waktu di Cilacap, saya tinggal buka Facebook saya. Jadi memang betul ya, Facebook itu menjadi media untuk bisa menyimpan data, menyimpan tulisan. Kemudian tadi yang disampaikan, orang sampai usia lanjut banyak membaca, dia produktif tulisannya. Betul sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkanlah buktikan kalau Bapak Ibu suka membaca, hasil bacanya ditulis saja.
nanti jadi milik. Saya punya pengalaman gara-gara tulisan itu, waktu itu tahun 2002. Jadi saya suka baca koran, saya masih guru MI. Saya marah ketika madrasah itu diungkit-ungkit kejelekannya. Jadi saya tulis, siapa bilang madrasah marginal. Waktu itu saya nggak mikir itu akan dimuat oleh koran atau tidak, tapi saya tulis dan saya kirim. Waktu itu belum ada face apa kayak sekarang ya, masih pakai faksimil kalau nggak salah waktu itu. Saya kirim dan itu ada honornya. Honornya berapa? 250.000 uang pada saat itu. Itu bisa untuk apa ya? Waktu itu untuk membantu bayar kuliah kalau nggak salah saya S2 ya. Itu jadi betul-betul memang kalau yang sudah menikmati kayak Prof Naim bisa mendatangkan uang yang luar biasa. Itu Bapak Ibu apresiasi saya bangga Bapak Ibu. Saya tadi juga dikabari, saya nggak ngerti kalau ini ada diskusi hari ini, berarti masih ada semangat yang tersimpan. Terus jaga semangat ini. Kalau bisa setiap kita ada kesadaran tadi menulis apapun, tulis saja, nanti lama-lama menjadi buku. Andai Bapak Ibu ingin kita undang latihan menulis jurnal misalnya, kan nanti ada yang menulis jurnal, ada yang nulis buku ber-ISBN, itu ada semua ilmunya Bapak Ibu. Tapi mulai dari ini dulu, tulis saja. Kalau jurus 10 menulislah sebelum ditulis. Kalau saya boleh punya usul judul, kalau ini mendingan kalau ditulis ya. Kalau saya kok mikirnya mestinya judulnya menulislah ya, belum tentu kamu akan ditulis kan begitu. Kalau saya belum tentu Pak, Bapak Ibu, belum tentu kita ditulis loh oleh orang. Kalau ini masih bagus, ini menulislah sebelum ditulis, artinya ada peluang kita ditulis. Pertanyaannya belum tentu ditulis juga tulis. Kayak terima kasih, saya hanya memancing supaya diskusinya lebih gayeng. Monggo teman-teman yang lain. Tapi karena ini workshop ya, saya minta ada produknya, FGD MIPA dan lain-lain ada produknya. Produknya tulisan apapun ya. Nanti dikumpulkan dari 2 lembar. 2 lembar kali berapa guru kita ya? Kita berapa guru? 43 ya? 44 dengan Pak 47 ya? 47 kali 2 1 buku itu, nulis 2 lembar 2 halaman jadi 1 buku. Bagaimana kira-kira, setuju nggak? Sepakati tulis setulis-tulisnya ya, nggak usah disalahkan ya. Sepakat nggak? Sepakat. Tulis setulis-tulisnya 2 halaman 2 halaman nanti jadi 90 berapa tadi? 94. Sudah satu buku Pak. Itu bukunya berapa halaman Mas? Yang tipis tadi, yang tipis berapa halaman? Halamannya aja, cek. 50. Disepakati mau A4 apa M4 gitu. Jadi iya, A4. Standarnya kan A4 ya. A4 33 22 spasi 1 saja ya. Fontnya 12. spasi 1,5. Spasi 1. Apa 1,5? 1,5 Maksud saya banyak tulisannya. Ya. F4 1,5. Tulis setulis-tulisnya. Sing ora melu tulis, yang tidak ikut waktu itu ngapain? Tulis saja ya. Jadi tulis saja. Seingat-ingatnya, nggak ada referensi, nggak boleh disalahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada Bapak Kepala Madrasah yang telah memotivasi seluruh Bapak Ibu guru untuk senantiasa mewujudkan sebagai pendorong untuk menulis seperti itu ya, menumbuhkan kesadaran untuk menulis. Dan salah satu tuntutannya tadi adalah kita membuat produk tentang menulis ya, dengan sesuatu hal yang ada di dekat kita. Seperti itu. Dari Bapak Ibu yang lain dari rumpun tidak harus bertanya, mungkin Bapak Ibu dari rumpun yang lain bisa menceritakan atau membagikan pengalamannya dalam menulis, misalnya dalam PTK dan lain sebagainya, temuan-temuan unik dalam menulis PTK bisa di-sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain sehingga bisa lebih menambah wawasan ketika nanti kita menulis seperti itu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu dari Mr. Kamilan. Ya, perwakilan dari rumpun bahasa yang terhormat Bapak Kamilan, saya persilahkan. Menjodoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, masyukurillah, wala haula wala quwata billah. Yang terhormat Kepala Madrasah dan seluruh peserta FGD yang saya hormati, merupakan satu kehormatan bagi saya, walaupun saya tidak ditunjuk oleh teman-teman dari rumpun bahasa, saya menunjukkan diri sendiri. Ya, untuk mudah-mudahan nanti bisa mewakili dan memberikan motivasi, terutama bagi teman-teman saya di sini yang masih usianya masih muda-muda, jauh di bawah saya, bahkan ada 2 orang atau 3 orang malah di sini Bapak yang dulunya murid saya sekarang menjadi teman saya bekerja. Mereka adalah Bu Satini, Bu Mifadila, dan Bu Suwarni. Dan mungkin itu salah satu dari, saya kurang tahu apakah saya bisa menginspirasi mereka sehingga mereka menjadi guru atau tidak. Yang jelas sekarang saya berada di madrasah bersama-sama mereka. Sekali lagi saya mengucapkan bahagia, ya, menyampaikan rasa bahagianya ada di antara murid-murid saya yang menjadi guru mengikuti langkah saya, walaupun mungkin itu bukan pilihan yang pertama, jadi mungkin karena keterpaksaan, saya juga tidak tahu. Kemudian yang kedua tadi, murid saya yang masih muda sekarang masih mengambil S1 di UT semester 8, berarti semester terakhir. Beliau adalah Ananda Teguh, ya, Pamungkas kalau tidak salah, alumni MTS kita, kemudian melanjutkan di SMK Ristek. Setelah itu mengikuti program pendidikan tutor bahasa Inggris di Pare, kemudian menjadi tutor, dan sekarang menjadi guru bahasa Inggris di SMK Ristek sambil menyelesaikan kuliah. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan satu kehormatan, terutama untuk para narasumber. Saya akan menyampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman untuk menulis. Nah, apa yang disampaikan Kepala Madrasah tadi saya menggarisbawahi bahwa menulis apapun, dan saya sepakat tadi kalau misalkan memang kita mungkin orang timur ya Bapak, jadi dan para narasumber, orang timur itu maunya atau punya semangat itu kalau diplekoto istilahnya, ya. Kalau tidak diplekoto, insya Allah untuk menumbuhkan kesadaran menulis itu susah, ya. Walaupun tadi sudah berbagai jurus, tahu sebenarnya 10 jurus atau bahkan mungkin sampai 40 jurus itu kita tahu semua. Kemungkinan seperti itu karena sudah membaca bukunya karya Prof. Naim, ya, sudah tahu 40 jurus. Cuma memang implementasinya yang kita belum bisa. Dan beliau kemarin waktu di Zoom meeting juga menyampaikan tulis apa saja seperti apa yang disampaikan oleh, tapi kita susah untuk menulis. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Saya juga sedang menulis, ini adalah kemarin sebenarnya mau ikut apa yang disampaikan Pak Arif, tapi karena itu adalah tulisan ilmiah sehingga saya tidak jadi ikut. Tapi sekarang saya lagi menulis tentang guruku, inspirasiku, seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih masukan-masukan. Ini juga masukan-masukan dari teman-teman tadi, motivasi dari Pak Eko, kemudian dari Bubut dan dari semuanya. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita bersama untuk mewujudkan madrasah yang basah dengan literasi. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada Bapak Kamilan yang telah menyampaikan salah satu inspirasinya pada kita semua, dan yang terpenting dan yang paling utama kalau saya boleh menggarisbawahi dari ke-40 jurus itu adalah yang pertama adalah implementasinya, gitu Pak. Tanpa implementasi 40 jurus itu pun akan menjadi jurus saja, tidak ada karyanya seperti itu. Okay? Dan Bapak Kamilan sudah mulai menulis, mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Beliau sudah menulis Guruku Inspirasiku, dan mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa diterbitkan di Bapak Kamilan.
Selanjutnya silakan pada Bapak Ibu yang lain, sekiranya ada beberapa hal yang akan di-share di forum ini, mudah-mudahan bisa menjadi semangat untuk kita semua dalam mengimplementasikan menulis seperti itu. Silakan Bapak Ibu dari rumpun PKN dan PAI diwakili oleh Ibu Titi Purwati SPD. Pada Ibu Titi, sewaktu dan tempat saya persilakan. Ada studionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, apabila saya dalam menyampaikan kurang urut dan tertib, ini mungkin bisa diprotes ya. Langsung saja Bapak narasumber yang pertama dan kedua. Sebelumnya ini Bapak Ibu, saya masih teringat bahwa di tingkatan PAUD TK, kemudian di SDMI kelas 1 itu ada calistung ya. Teringat lagunya Ijo Trisnawati. Halo Bapak Ibu, kita bersama-sama mengingatkan kembali. Iya, begini ya Bapak Ibu, masih ingat apa enggak? Membaca, menulis itu soal biasa. Berhitung pasti tak pernah kurang. Itulah, lupa saya. Pak Guru. Oh iya. Oke, membaca, menulis itu hal yang biasa. Ketika seseorang mau menulis tentunya membaca terlebih dahulu, apalagi berhitung. Ini Bapak Ibu guru pasti sangat menakutkan karena membaca saja tidak bisa, nulisnya masih salah, apalagi kalau ngitung. Matematika ini istilahnya menakutkan sekali nih, momok yang sangat oleh anak-anak terutama yang belum bisa. Oke, langsung saja kepada pertanyaan satu yang pertama kepada Bapak Eko Budiana, poin 1 sampai 5. Tadi panjenengan menyebutkan di poin yang ketiga, menulislah yang diketahui, asal tulis, editnya nanti. Ketika ada kendala nulis saja saya masih bingung mau menulis apa, apalagi bahasa yang disampaikan belum tentu orang lain itu paham dengan apa yang saya tuliskan atau saya sampaikan. Ini menjadi faktor ketakutan Bapak dan Ibu. Mohon untuk diberi masukannya ketika hal yang pertama ini menjadi hambatan. Bagaimana bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini? Jangan-jangan bahkan ada tata etika ketika tata tulis, apalagi skripsi ya Pak, itu harus ada tata bahasa penulisan. Itu bahasa baku yang cara editornya itu harus betul-betul dicoret-coret oleh dosen ataupun apa. Ini contoh ketakutan itu yang pertama yang saya mohon diberikan penjelasan. Yang kedua kepada Ibu Hajah Mutmainah, tadi ada istilah budaya membaca dengan makna yang tersirat dan tersurat. Di situ membaca harus banyak, bisa menemukan untuk bisa berubah. Maksudnya itu seperti apa Bu? Dengan sedikit bahasa budaya membaca kok bisa merubah? Apa yang sebetulnya maksud dari kalimat ini? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon untuk ditanggapi dan semangat untuk FGD MIPA untuk hari ini. Sekali lagi selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Titi Purwati yang telah menyampaikan 2 pertanyaan sekaligus untuk kedua narasumber kita. Yang pertama mengenai ketakutan. Nah, ini ketakutan mungkin bagi hampir setiap penulis pemula ya, mengalami ketakutan. Apakah nanti bahasanya mudah dipahami, apakah EYD-nya benar ataupun ketakutan-ketakutan yang lain. Ini bagaimana untuk
solusinya seperti itu disampaikan untuk Pak Eko. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk Ibu Mutmainah berkaitan dengan budaya membaca. Ya, budaya membaca ini nanti akan merubah pernyataan yang seperti itu, bisa merubah yang seperti apa gitu Bu. Jadi langsung saja untuk dari pertanyaan yang pertama pada Bapak Eko mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Titi. Saya persilahkan. Atau dari teman-teman FGD yang lain bisa menyampaikan, atau mungkin Pak Hadi yang sudah lumayan profesional dalam menulis. Terima kasih. Untuk yang pertama tadi masukan dari Bapak Kepala Madrasah, kami dari FGD MIPA sangat sepakat sekali bahwa ini bisa sebagai pelatihan workshop dengan syarat kita membuat produk, dan juga usulan dari Bapak Kamilan selaku wakil kurikulum, kita sepakat bahwa ini bisa diwujudkan dalam produk sebagai salah satu syarat pelatihan atau workshop. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Titi Purwati, ini nanti saya akan menjawab sebisanya, dan nanti juga akan ditambahi oleh teman kita Bapak Hadi Nuryanto yang sudah jelas ada hitam di atas putihnya, ada bukunya. Ya. Hambatan ketika nulis karena takut. Ya. Ini saya tanyakan dulu, takutnya itu kenapa Bu? Takut salah. Oh gitu. Iya. Takut salah. Oke, baik. Takut salah. Sama seperti siswa ketika mengerjakan soal, takut salah, akhirnya tidak mengerjakan. Maka ya lakukan saja, kerjakan saja, ya kan? Kalau kita kembali ke teori tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ngainun Nangim, yaitu tulis lewat Facebook. Kalau Bapak Ibu ingin tahu takut salahnya, karena belum nulis kan belum tahu salahnya, biar tahu salahnya tulis di Facebook. Nanti kan ada komentar. Ada komentar dari pembaca, bagaimana reaksi mereka, kan begitu. Nah itu bisa sebagai feedback ketika nanti kita mau menulis, yaitu lewat media sosial. Tapi tentu saja tulisan yang positif, kan begitu. Itu untuk jawaban saya. Lakukan saja biar tahu salahnya, biar tahu takutnya, begitu. Terima kasih. Kemudian akan ditanggapi oleh Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan ya Pak. Paling tidak bisa menambah gitu ya. Yang pertama dari Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Kurikulum, yang dari beliau-beliau itu kelihatannya sepakat sekali dari hasil workshop itu harus ada implementasinya, ada wujud di MTS ini terbit sebuah atau beberapa buku gitu ya. Ini sangat baik sekali, apalagi tadi Bapak Kepala menyampaikan bahwa kalau ini terjadi di MTS kita, maka nanti MTS kita itu akan mendobrak atau melejit namanya, bukan dari prestasi yang lain tetapi dari prestasi guru-gurunya atau madrasahnya bisa menerbitkan buku-buku itu, sehingga nanti akan dicontoh oleh madrasah yang lain gitu ya. Sebenarnya sangat mudah sekali ya. Kita ada beberapa rumpun pelajaran ya, atau MGMP pelajaran ya. Nah, dalam satu MGMP itu terdiri dari beberapa guru yang ngajar beberapa kelas ya. Kelas 7, 8, 9 gitu ya. Biasanya Bapak Ibu guru itu hampir setiap tahun itu membuat diktat atau modul pelajaran gitu ya.
dan saya kira ada filenya yang tersimpan itu. Nah, dari diktat itu, dari guru satu dengan yang lain, misalnya kelas 7 ada berapa guru, kemudian diktat atau modulnya dikumpulkan jadi satu, ya, jadi satu file, kemudian disusun jadi sebuah buku. Jadi sebuah buku, ya, kemudian dikasih judul, misalnya mudah belajar IPA kelas 7 misalnya, seperti itu ya. Dikasih judul, kemudian dikasih daftar isi, kemudian ada isinya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Kemudian ada daftar pustakanya, ya. Kemudian ada apa namanya, biografi penulisnya, misalnya penulisnya 3 orang, ya 3-3-nya dicantumkan gitu ya. Terus ada sinopsisnya, ya. Sinopsis itu tujuan ditulisnya buku itu, ya. Nah, kalau sudah kumpulkan jadi satu file, disusun seperti itu, kemudian itu kan biasanya sudah ada daftar pustaka ya tadi ya, daftar pustakanya sudah ada, daftar pustakanya kayak gitu ya. Nanti misalnya perlu diedit, kita edit. Kalau misalnya sudah tidak perlu kita edit, kita kirim saja ke penerbit ya. Kita kirim ke penerbit. Nah, nanti di penerbit itu kan diedit ya. Diedit, ada kemungkinan akan berkurang, pasti akan berkurang gitu ya. Misalnya ada yang plagiasi gitu ya, atau copy paste gitu ya, nanti ada yang dikurang-kurangi gitu ya. Nah, setelah diedit itu nanti kan oleh penerbit nanti disampaikan ke kita lagi apa yang perlu diperbaiki lagi. Kalau sudah oke, kemudian nanti cetak, terbit dan ber-ISBN, kemudian terdaftar di perpustakaan nasional ya, di perpustakaan nasional. Dan buku kita itu bisa dicek di situ. Kalau kita ngecek di perpustakaan nasional itu ISBN-nya saja diketik sudah muncul karya siapa gitu ya, atau rumpun mapel apa misalnya, seperti itu. Nah, supaya buku kita itu tidak hanya sekedar dicetak atau diterbitkan, alangkah baiknya itu misalkan kita coba, biasanya kalau kita di perpus itu untuk buku-buku siswa itu kita menggunakan Erlangga misalnya ya, Erlangga. Nah, ini perpustakaan kita ganti coba dari hasil guru siswa hasil karya guru, dan bukunya itu sudah ber-ISBN, nantinya sudah diakui secara nasional. ISBN itu apa Bu, Pak? Internasional standar books, nomor buku standar internasional, I-nya itu internasional, S standar, B books buku ya, N number. Artinya buku kita itu sudah diakui secara internasional, bahkan itu ya, bukan hanya nasional itu ya. Satu. Nah, kalau misalnya buku itu kita cetak per rumpun mapel itu ya, kemudian kita pakai di perpus ya, yang bayar sekolahan gitu. Itu nanti yang pakai siswa seperti itu, dan itu diakui, kita tidak salah karena itu buku yang resmi kayak gitu. Padahal siswa kita banyak itu. Kalau semua rumpun pakai buku sendiri itu, wah, gurunya terkenal tuh MTS Negeri 4 Kebumen itu. Jadi menggunakan buku karya guru sendiri dan itu sudah ber-ISBN resmi. Dan kelebihannya lagi tadi, kita ya tidak jangan mikir nyetak buku itu atau nulis buku untuk cari uang, jangan ya, nyumbang ilmu gitulah. Tapi tetap ada ya, seperti Prof Naim itu ya tetap ada imbasnya kayak gitu ya. Itu kayak kemarin itu tadi, maaf Pak Eko, tadi kemarin itu saya pulang dapat PA gitu ya, WA dari penerbit Wawasan Ilmu Purwokerto, dapat transfer, nggak banyak sih, hanya 236.000 gitu. Pak, ini ada yang beli buku 38 eksamper, ini royaltinya 12,5% gitu. Saya nggak mikir-mikir, tahu-tahu ada gitu. Jadi
Ini yang beli siapa? Ini dari guru-guru kepala-kepala MI, ada katanya KKM, kelompok kerja madrasah kepala-kepala MI itu pesen satu KKM seperti itu, karena buku saya itu judulnya manajemen kurikulum berbasis madrasah kayak gitu, pada tertarik katanya melihat status-status itu. Nah itu salah satu seperti itu. Sebenarnya sangat mudah, kalau belum pernah memang sulit, tapi kalau sudah pernah mudah. Terus terang itu Bapak Ibu nusewu Pak Kepala ini, saya belajar dari teman saya yang masih muda sekali, teman kuliah D3, sekarang sudah wisuda, sudah jadi doktor. Dan saya ketinggalan. Ya. Beliau itu selalu membuat status baru menerbitkan buku ini gitu. Dan saya tertarik, akhirnya saya belajar, dikasih ilmunya, ternyata mudah sekali gitu ya. Akhirnya saya mencoba mengakhirkan dan betul terbit. Kalau sudah pernah terbit itu langganan, mudah sekali gitu ya, diterbitkan terus, itu dipercaya sudah. Dan alhamdulillah ini juga Pak Kepala insya Allah sudah mau terbit ya Pak. Sebentar lagi sudah terbit itu ya. Itu jadi sangat mudah, apalagi kita itu Bapak Ibu guru itu punya tulisan-tulisan, bisa modul, bisa diktat, bisa PTK ya, penelitian tindakan kelas ya, itu seperti itu. Nun sewu itu dari yang tadi motivasi dari Pak Kepala dan Pak Wakakur ya. Kalau itu diwujudkan, MTS kita itu semua bukunya pakai buku guru, semua mapel, ini luar biasa itu ya. Itu terus tadi yang pertanyaan berikutnya dari Bu Titi ya, pertama yaitu tentang takut ya menulis ya, itu ya, takut menulis ya. Iya, yang di sini yang dimaksud tentunya menulis buku ya, menulis buku. Kalau hanya menulis apa saja bebas ya, menulis buku itu ya. Kalau pemula pasti takut ya, wong pengantin baru aja takut ya. Iya, pertama kali ini aku takut apa yang terjadi. Tapi untuk menulis buku apalagi gitu ya. Maka saya belajar dari teman-teman saya penulis, bagaimana kita menulis buku sampai terbit, mudah sekali. Tulisan yang sudah pernah kita buat terbitkan jadi buku. Salah satu contohnya adalah skripsi ya. Bapak Ibu semuanya sarjana pasti punya skripsi ya. Sudah, kalau mau diedit dulu, kalau enggak mau kirim saja ke penerbit, nanti di sana diedit ya. Yang tipe-tipe, yang plagiasi itu nanti dibuangi. Misalnya 150 paling nanti jadi 50 lembar kayak gitu ya. Enggak apa-apa itu ya. Enggak apa-apa. Ya, kirimkan saja. Kalau misalnya belum punya langganan, semua filenya kasih ke saya saja, nanti saya kirimkan insya Allah semua terbit semua insya Allah gitu, itu awal-awalnya seperti itu aja. Bapak Ibu punya apa? Kalau punyanya skripsi aja, kalau punyanya modul, kalau punya diktat kayak gitu. Jadi insya Allah kemarin saja itu kumpulan kumpulan artikel ya. Iya, kumpulan artikel aja ini diterbitkan jadi buku dan ini sudah ber-ISBN ini ya. Oke, jadi sebenarnya tidak menakutkan Bu Titi. Skripsinya kirimkan aja ke penerbit itu, itu awal. Nanti setelah bukunya terbit itu nanti jadi kelangenan tadi Bu. Jadi kelangenan, kepengin ngirim lagi, terbit lagi, ngirim lagi, terbit lagi seperti itu. Itu nanti modul-modul yang buat PAK ya, penilaian angka kredit itu dikumpul-kumpulkan, dijilid jadi satu, kemudian seperti tadi disusun mulai dari judul, ada kata pengantar, kemudian isi buku bab 1, bab 2, 3, daftar pustaka, riwayat penulis, kemudian sinopsis, kirim ke percetakan jadi buku. Niku nggih. Saya kira itu. Terus ada lagi nggak Pak tadi Pak? Budaya membaca itu ya. Iya, budaya membaca ya jelas, karena buku itu kan jendelanya dunia ya. Dan sudah pasti kalau menulis itu ya wajib membaca gitu. Kalau sudah sering menulis mesti sering membaca kayak gitu. Kalau sudah sering membaca mesti seneng nulis, itu sudah hukum alam seperti itu nggih. Nggih, terus terang saya itu kebiasaan yang tidak disengaja itu kalau baca ataupun nulis itu
malam hari. Jadi kalau anak-anak, istri sudah tidur, sudah nggak ada suara, itu saya baru nulis kayak gitu. Sampai nanti sekitar jam 12 baru selesai, baru mandek kayak gitu, selesai atau tidak selesai mandek gitu ya. Kalau malam itu ketiduran, saya terus terang itu setelah subuh itu ya. Setelah subuh itu nulis sampai jam 6. Dulu saya itu kerjanya dekat ya. Dekat hanya 15 menit, itu saya nulis dari jam habis subuh itulah ya, jam tengah 5 sampai jam 6 nulis. Setelah itu baru persiapan kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya memang perlu waktu khusus gitu, tapi tidak lama itu ya, hanya sebentar, tapi perlu waktu-waktu yang istimewa itu. Kalau nulis sambil ngobrol nggak bakalan jadi nih Bu, nulis di ruang guru nggak bakalan jadi. Saya sudah berkali-kali mencoba ya, nyandik laptop di depan ruang guru, ada yang ngelihat apa Pak, udah nggak jadi ngelihat gitu. Ada lagi yang waduh nulis buku ngetop temen nggak jadi nulis kayak gitu. Nulisnya mesti di rumah, nggak pernah di mana-mana itu nggih. Kalau saya gitu nggih. Itu jadi hanya itu sebagai tambahan, mudah-mudahan sebagai masukan yang bermanfaat dan sebagai inspirasi. Jadi intinya mudah sekali kita, apalagi misalnya tadi semua guru mapel menulis buku masing-masing mapel, sumbernya dari diktat masing-masing atau dari modul masing-masing. Jadi semua guru punya buku sendiri-sendiri, dikirimkan ke penerbit, dicetak dalam bentuk seperti ISBN, kemudian disimpan di perpus, kemudian dipakai oleh siswa. Wah, itu MTS Negeri 4 Kebumen keren gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Eko dan Pak Hadi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Titi berkaitan dengan ketakutan sebelum menulis dari Pak Eko. Yang penting kita open minded, siap menerima feedback, baik dari tadi yang disampaikan Pak Eko adalah dari pembaca melalui sosial media, siap menerima komentar-komentar dari tulisan kita, ataupun dari yang disampaikan Pak Hadi, yang penting kita menulis dan dikirimkan kepada penerbit ya. Dari penerbit itulah nanti kita akan mendapatkan feedback seperti itu. Dan ilmu baru bagi kita ternyata cukup mudah ya untuk menerbitkan sebuah buku. Kalau dari penjelasan dari Pak Hadi, yang penting bisa menulis dan nanti akan mendapatkan feedback. Plagiasi dari 150 halaman tadi, kalau misalnya bisa hanya 50 hingga bisa 50 lembar, nah itu sudah bagus seperti itu. Dan yang lain dari Bapak Ibu guru rumpun dari PKN PAI sudah? Oh ya, oke. Terima kasih Ibu. Ya, karena waktunya sudah habis, mungkin untuk acara yang terakhir adalah closing statement dari Bapak Kepala Madrasah. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum closing, tadi maaf saya kepikiran bahwa saya punya murid tidak hanya 3 yang jadi guru. Ternyata ada 5 Pak. Ya, luar biasa. Bu Dana, Pak Ariani, kami Pak Sedianingsi, dan Bu Eni Wakeningsi, mohon maaf. Pak Ade. Tulis Pak panggilan guru. Cukup. Oke, terima kasih pada Bapak Kepala Madrasah ya. Untuk itu alhamdulillah untuk acara FGD dari Rumpun MIPA berkaitan dengan menulis itu mudah, jurus itu mewujudkan karya, jurus 1 sampai jurus 10 telah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru semuanya. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup untuk agenda FGD hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.